Hai guys, sekarang kita PAM 8610-nya pakai tone control. Ini tone controlnya tone control aktif. Ada juga tone control pasif. Jadi kita coba dua-duanya boleh deh. Buat kalian tahu bedanya tone control aktif sama pasif juga. Ini tone control pasif. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya. Ini tone control pasif, ini yang aktif. Ini aktif nih. Ini pasif. Bedanya apa? Bedanya kalau pasif tanpa tegangan, jadi langsung input, outputnya ke PAM 8610. Sedangkan aktif dia ada tegangannya, ada chipnya, ada isinya. Dipakainya NE5532. Oke, nanti kalian bisa lihat dengerin sendiri bedanya di mana. Nah, di sini saya akan menggunakan PAM 8610. Kalau di video sebelumnya kalian sudah lihat PAM 8610-nya tanpa apapun ya, langsung dari input HP. Jadi dari input HP ke PAM 8610 dan didengerin suaranya. Kalau sebelumnya dengan berbagai speaker. Nah, sekarang kita hanya menggunakan satu speaker. Kita pakai yang ini aja, speakernya. Yang kelihatan nggak sih dari kamera? Nah, ini ya. Dia bassnya oke. Kemudian power supply-nya kita pasang yang ini 10 ampere. Oh, kelihatan balik ya, gitulah ya. 12 volt 10 ampere, karena nanti akan ada kondisi supaya nggak ada alasan lagi itu power supply-nya kecilan gitu. Jadi saya akan kasih tahu, kita pakai power supply yang terlalu besar, bisa dibilang tuh power supply gede banget. Kenapa? Karena dia cuma paling butuh 12 volt 3 ampere. Jadi kalau misalnya dipasang yang 10 ampere kegedean sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, biar saya pengen nunjukin ke kalian dipakai 10 ampere nggak masalah juga, nggak akan rusak. Tapi juga nggak terlalu pengaruh terhadap si PAM 8610. Mau kalian pasang 20 ampere nggak pengaruh gitu. Ada batasan PAM 8610 yang kalian akan tahu nanti. Oke? Nah, sebelum saya masuk tes ini, saya akan jelasin dulu. Jadi ada sebuah video di YouTube, dibikin seperti ini nih. Tulisannya nambah bass. Saya nggak akan kasih tahu YouTube-nya apa, kalian bisa cari sendiri juga. Menambah bass PAM 8610 dengan rangkaian seperti ini. Kalau menurut saya, kalian boleh tulis di komen, misalnya menurut kalian seperti apa, yang benar seperti apa, boleh. Tapi ini menurut saya pribadi ya, ini tuh sama seperti tone control pasif. Jadi dia tanpa tegangan nih. Langsung dari input nih, kabel ini inputnya, kemudian ini outputnya dia yang coklat ke resistor LN. Pertama, kalau dia samanya sama ini, pasif. Tapi ini kenapa rangkaiannya lebih banyak? Karena dia ada bass, treble, dan volume. Sedangkan di video ini cuma bass sama volume ya. Terus yang kedua, dia mono. Jadi, walaupun dibalikin lagi ke stereo, tapi hitungannya bukan stereo. Jadi dia mono, tapi dipisah dua speaker kayak gitu. Jadi kalau stereo itu kan kita tahu, suara kiri dan kanan tuh beda ya. Yang namanya stereo, suara kiri kanan tuh beda. Bedanya itu misalnya suara kiri musik apa, suara kanan musik apa kayak gitu. Atau jaraknya kanan kiri itu stereo itu beda suaranya kanan kiri. Tapi ketika kalian bikin rangkaian ini, suara kanan kiri jadi sama. Walaupun ini stereo dipisah lagi dua, tetap aja suara kanan kirinya sama. Bukan stereo hitungannya. Jadi kayak mono tapi dibikin dua. Namanya bukan stereo sebenarnya. Stereo itu kayak 2.1, 3.1, 5.1 tuh ada khusus suaranya kanan kirinya sebenarnya. Kayak misalnya 5.1, suara depan, suara belakang, suara samping, misalnya gitu ya. 7.1, suara tengah, bass itu beda-beda suaranya. Sama kayak stereo, kanan kiri itu beda. Kayak yang paling gampang itu pada saat kalian VCD karaoke zaman dulu, pasti yang kiri musik, kanan suara mic. Misalnya ya, saya lupa kiri kanannya kebalik atau enggak. Jadi kiri musik, kanan suara. Nah, kalau kalian pakai sistem ini nggak bakal bisa. Kanan kiri sama. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini. Inputnya pertama dia dikasih resistor. Ini udah jelas, ketika input dikasih resistor dia akan mengurangi suara. Jadi suaranya itu tidak makin kencang, tapi malah berkurang. Di sini juga ada resistor lagi. Jadi ngurangin suara lagi. Jadi ini bukan menambah bass, tapi hanya menghilangkan treble, hanya menghilangkan frekuensi tinggi. Jadi bassnya terasa gitu. Jadi kesannya kayak bassnya gede karena treble-nya berkurang. Jadi kalau kayak kalian pakai
Ini yang pasif tapi treble-nya kalian matiin kayak gitu. Ini sebenarnya kayak gitu prinsipnya. Jadi yang treble-nya kalian hilangkan, diganti dengan bass-nya. Di sini rangkaiannya. Oke. Nah, saran saya daripada kalian memakai yang seperti ini, bikin sendiri, kalian bisa beli yang gini. Pasif. Ini bedanya dia tetap stereo karena potensionya dua-duanya kelihatan nggak di gambar. Nah, dua-duanya itu diatur sendiri-sendiri, nggak digabung. Kenapa rangkaiannya lebih banyak? Pertama dia ada tone, ada treble-nya, treble dan bass, makanya ada dua. Kedua dia masing-masing LR itu dikasih resistor sendiri, dikasih kapasitor sendiri. Kalau di sini kan digabung, makanya rangkaiannya lebih irit, gitu ya. Jadi intinya yang dia buat itu sama dengan ini, ya bagus lah, dia pinter lah gitu kan, bisa bikin sendiri. Respect lah kayak gitu. Cuma kalau untuk menambah bass enggak. Jadi itu lebih ke menghilangkan treble. Ya, tone control menghilangkan treble, nggak menambah bass. Jadi sinyal yang masuk tetap sama, nilainya ya, powernya tetap sama, hanya dikurangi sisi frekuensi treble-nya dihilangkan atau dikurangin. Ini kan kapasitornya dia pakai berapa ya, saya lupa. Kayak gitu ya. Jadi kita akan tes dengan ini, kalian akan tahu bedanya. Pertama langsung, kedua dengan ini, ketiga kita pakai ini. Oke, kita cek langsung. Oke, langsung kita tes aja. Ini ya, udah dipasang-pasang. Oke, sekarang kita kasih suaranya segituan ya, kurang lebih ya. Oke, ini tanpa tone control. Sekarang kita coba pakai tone control. Sekarang kita coba pakai tone control yang pasif dulu ya. Tadi suaranya sudah lihat kan, kurang lebih segitu. Sekarang kita pakai tone control. Ya, ini tone controlnya ya. Ini tone controlnya. Jadi inputnya dari HP, terus outputnya ke inputnya ini. Oke, itu outputnya ke inputnya dia. Oke ya, kemudian dia kita coba coba ini biar kelihatan di frame. Nah, kelihatan di frame. Oke, kelihatannya. Sekarang kita coba nyalain ya. Ya, ini mentok kanan ya semuanya. Ups. Kalau seandainya treble-nya ini treble-nya saya matiin, saya kecilin, tadi suara bass doang. Treble tinggiin, treble-nya doang itu ya. Oke, itu tadi pakai subwoofer pasif, suaranya lebih kecil kan. Sekarang kita pakai subwoofer aktif nih, di tambahan tegangan 12 volt. Di sini tambahan tegangan 12 volt. Untuk versi ini udah saya sedikit rubah-rubah, di sini kasih jumper. Oke ya, kita kasih. Nah, ini sekarang udah kita kasih
Karena udah kita kasih nih ya. Jadi dia dikasih tegangannya dari sini, inputnya dari sini. Oke, sorry. Nah, sekarang kita akan coba dengan ini volumenya. Ini volume sebelah kiri, ini suaranya dari treble, mid, sama bass. Oke ya, kita coba. Sekarang kita coba nyalain musiknya. Tuh, suara kecil masih saya kecilin. Sekarang kita coba gedein. Ini suara getaran bassnya. Ini enggak full ya. Kita besarin bassnya misalnya. Ini saya kecilin sebelah sini. Bassnya doang. Ini treble-nya aja. Ini mid-nya aja. Mid itu cocok. Mid itu cocok buat vokal ya. Jadi kalau misalnya ada vokalnya, di mid itu cocok buat di vokal. Biasanya suara vokal, suara mid. Terus sekarang kita coba bassnya kita pentokin. Midnya treble kita pentokin. Sini, tuh. Ada kondisi dia mati. Tuh, mati-mati kan? Mati-mati. Itu mati-mati karena dia nggak mampu dari PAM 8610-nya nggak kuat. Sekarang kita coba ukur ampernya berapa harusnya. Gimana ya cara supaya kelihatannya? Ini kita pasang di, saya turun dikit dari kameranya biar kelihatan yang ke alatnya. Ini saya pasang di sini, itu ya ampernya. Ini buat ngukur ampere. Saya ada tang ampere DC. Kelihatan ya? Ini nggak ada standnya ya. Pengen bikin stand begini. Oke, kita kasih alang ya. Biar kelihatan ya, semoga kelihatan. Kemudian sekarang kita coba nyalain. Ya, kita gedein volumenya. Ya, habis musiknya bentar ya. Kita gedein ya. Ampere naik sampai setengah ampere, sampai 1 ampere. Sampai 1 ampere ya. Tuh, mati. Kalau terlalu di fullin dia mati. Penguat ini dengan tone control aktif itu ditambahin penguatan lagi, jadi tone control plus preamp sebenarnya. Jadi makanya output yang dihasilkan suaranya jauh lebih besar. Dan tapi karena PAM 8610 ada batasan, sehingga ketika suaranya melampaui batasannya dia mati-mati. Ada proteksinya kan, berapa ampere yang bisa dilewati oleh PAM 8610. Jadi nggak ngaruh kalian pakai 10 ampere, 20 ampere, bukan masalah power supply-nya nggak kuat, tapi memang PAM 8610 ada batasan ampernya. Tapi suaranya udah gede banget kan. Kalian pasang ini dengan speaker 6 inch, tuh dengan tambahin subwoofer, dengan tambahan tone control aktif, suaranya udah mantep banget ya kan. Udah enak. Ini tadi geter-geter karena papan-papan yang ada di sini geter-geter. Nanti kalau misalnya ada boxnya pasti hasilnya jauh lebih bagus. Jadi kalau kalian pasang di box, suara bassnya lebih empuk keluar, suara juga lebih kencang. Oke? Jadi itu ya cara PAM 8610 jika kalian pengen optimalkan. Kalau cuma begini aja dia kurang optimal, tergantung input. Karena dari HP saya sama laptop saya suara jauh lebih kencang laptop saya. Jadi kalau misalnya nih inputnya saya pasang ke laptop, suaranya kencang banget sampai
sampai dia juga PAM 8610 nya mati-mati. Mungkin dia outputnya ada preampnya lagi kali ya, outputnya si laptop. Jadi suaranya itu mati-mati. Nah, kalian bisa cek kalau misalnya dari HP kalian suaranya nggak terlalu kencang, kalian tambahin tone control aktif, nanti suara jadi lebih kencang. Dan ya itu sampai mentok tuh, sampai kayak gitu. Jangan sampai mentok lah pakainya. Dan kalau enaknya pakai ini kan kalian bisa atur mau gedein apa, lagi musik apa, kalian mau gedein bassnya atau gedein treble-nya. Oke, itu aja untuk video singkat kali ini. Atau kalian mau coba-coba yang lain, itu aja lah ya. Nanti kita coba modul-modul lain. PAM 8610 kurang lebih seperti itu. Jadi daripada kalian bikin dengan trimpot sendiri, boleh bikin, boleh. Bukannya saya pengen nyalahin yang bikin, enggak, itu oke. Itu modalnya nggak gede. Ya di bawah 10.000 kan, sedangkan ini lumayan nih, harga 20 ribuan. Ini juga harganya, apalagi ini yang aktif. Ada 2 NE 5532, wah harganya 70.000 misalnya. Jauh lebih mahal gitu ya. Harga PAM-nya sendiri aja cuma 30.000 yang lengkap kayak gini kan, cuma 35 yang lengkap gini. Kalau yang kecil, yang hitam itu yang kecil 19.000, 17.000, 18.000 ya kan. Jadi harga tune controlnya jauh lebih mahal dari PAM 8610-nya. Ya, tapi sekali lagi itu tergantung kalian butuhnya kayak apa, untuk speakernya mau pakai yang seperti apa, itu tergantung kebutuhan kalian, sukanya kalian, dan seberapa besar yang kalian inginkan. Kalau tadi sih terlalu besar buat saya. Kalau untuk ruangan saya, suara yang tadi itu sampai 90 desibel apa sampai 100 itu kegedean buat saya dalam ruangan yang 5x4. Oke, itu untuk video kali ini. Kalian bebas komentar, kalian salahin saya juga nggak apa-apa. Misal kalian menurut kalian begini ABC, saya dengerin. Saya juga masih belajar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.